Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nur Anani Hermawan dengan NIM 23030244148. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Jamur Tiram Putih Menggunakan Media Kayu Sengon dan Sabut Kelapa dengan dosen pengampu Dr. Riri Rengganis, M.Hum, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Jamur tiram putih Pleurotus ostreatus mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena jamur ini merupakan salah satu jamur yang kandungan gizinya sangat tinggi. Jamur tiram memiliki protein yang cukup tinggi dengan asam amino yang lengkap. Kaglarigma 2007. Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur berkayu yang bergizi tinggi dan biasa dikonsumsi di tempat umum, mengandung dari 9 asam amino esensial dan memiliki kandungan protein 19-35%. Jamur tiram putih tentunya sering muncul pada batang tumbuhan runjung yang busuk atau mati seperti pohon kapuk, sengon, tar, dan karet. Idealnya jamur tiram dapat tumbuh di dataran rendah hingga 600 meter di atas permukaan laut dengan kandungan air asam sekitar 60 derajat atau pH 6-7 Suharjo 2015. Jamur tiram putih tersedia secara komersial dan dapat ditanam dengan teknik sederhana. Walaupun harga jamur tiram yang dibudidayakan relatif mahal, namun bahan baku yang diperlukan seperti serbuk gergaji, dedak, dan kapur murah dan mudah didapat, serta proses budidaya jamur tiram sendiri tidak melibatkan penggunaan berbagai pestisida dan bahan kimia. Jamur tiram sangat tahan terhadap lingkungan dan tidak memerlukan persyaratan khusus dalam budidayanya, sehingga dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber penghasilan utama maupun sebagai pekerjaan sampingan. Tigetrosomo 1983. Variasi produk jamur tiram sangat beragam, meliputi bahan segar, bahan kering, bahan tumis, dan bahan olahan seperti pepes, keripik jamur tiram, dan sayur campur. Budidaya jamur tiram merupakan peluang usaha yang menjanjikan dan menguntungkan. Jamur dapat tumbuh dengan mudah di batang kayu atau tumpukan sampah organik. Memiliki rasa yang enak, jamur juga bisa diolah menjadi obat. Kandungan jamur tiram sangat berguna dalam pembentukan sel-sel darah merah. Kandungan polisakarida lentinan dalam jamur dapat dipercaya mampu menekan pertumbuhan sel-sel kanker, khususnya kanker kolon. Agromedia 2010. Sabut kelapa merupakan bagian terbesar dari buah kelapa dan pengolahan limbahnya pun masih sangat sedikit. Dan sabut kelapa juga bisa sebagai media tanam jamur tiram telah dilaksanakan sebelumnya. Untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan tiram pada beberapa variasi perbandingan komposisi sabut kelapa dan kayu sengon. Pratiwi 2013. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu 1. Bagaimana pengaruh berbagai komposisi media tanam serbuk gergaji kayu sengon dan serbuk sabut kelapa kokopit terhadap pertumbuhan jamur tiram putih Pleurotus ostreatus. 2. Berapakah komposisi media tanam serbuk gergaji kayu sengon dengan serbuk sabut kelapa yang paling efektif untuk pertumbuhan jamur tiram putih? 1.3 Tujuan penelitian. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh berbagai komposisi media tanam serbuk gergaji kayu dan serbuk sabut kelapa terhadap pertumbuhan jamur tiram putih. 2. Untuk mengetahui komposisi media tanam serbuk gergaji kayu dan serbuk sabut kelapa yang paling efektif untuk pertumbuhan jamur tiram putih. 1.4 Manfaat penelitian. Agar masyarakat umum, khususnya petani jamur, banyak yang menggunakan serbuk kayu dan serbuk sabut kelapa kokopit sebagai media alternatif budidaya jamur.
padahal media lain sulit dapat atau tidak ada sama sekali di tempat budidaya jamur. 2. Konversi biomasa limbah serbuk gergaji kayu sengon dan serbuk sabut kelapa, kelapa gambut menjadi pangan kaya protein dengan nilai jual tinggi dan dapat mengurangi limbah industri khususnya dari industri perkayuan dan industri pengolahan kelapa. 1.5 Batasan istilah. Batas istilah dalam penelitian diantaranya yaitu 1. Variasi persen berat substrat sabut kelapa dan serbuk gergaji kayu sengon pada media tanam 0, 25, 50, 75, 100%. 2. Kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Dalam penelitian Hanum 2013 menunjukkan bahwa hasil pengamatan umur panen tercepat terdapat pada perlakuan media kontrol BO dalam kurung 100% kayu sengon dengan hasil rata-rata 65,75 hari. Hasil terbaik terdapat pada perlakuan media B5, 50% sabut kelapa dengan hasil rata-rata 70,25 hari. Berdasarkan grafik hasil panen pada kontrol B5, 50% sabut kelapa dengan hasil rata-rata 128,75 gram. Yang kedua, dalam penelitian Setiagama 2014, hasil terbaik menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan miselium jamur tiram putih Pleurotus ostreatus paling cepat selama 28,33 hari pada perlakuan RO tanpa TKKS plus amplas tahu plus serbuk gergaji sengon 100.000 gram, sedangkan paling lama selama 31,33 hari adalah perlakuan R4, TKKS 40 gram, plus amplas tahu 25 gram, plus serbuk gergaji sengon 935 gram. Sedangkan jumlah tumbuh buah dan berat segar tubuh buah jamur tiram putih saat panen yang paling tinggi pada perlakuan R2, TKKS 20 gram, plus amplas tahu 25 gram, plus serbuk gergaji sengon 955 gram, sebesar 21,33 helai dan 140 gram. Sedangkan paling lama pada perlakuan R4, TKKS 40 gram, plus amplas tahu 25 gram, plus serbuk gergaji sengon 935 gram, sebesar 12 helai dan 90 gram. Pada penelitian Nurilla dan kawan-kawan 2013, halaman 47, komposisi media yang memberikan pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan dan produksi jamur kuping adalah serbuk gergaji kayu 60%, serbuk sabut kelapa 20%, bekatul 10%, dan tepung 10%. Menghasilkan presentase pertumbuhan miselium penuh. Interval panen, diameter badan buah, rata-rata bobot segar berbalok, total bobot segar berbalok, rata-rata bobot kering, dan frekuensi panen berturut-turut yaitu 73,33%, 33,02 hari, 12,22 cm, 65,32 gram, 567,70 gram, 9,8 gram, dan 8,67 kali panen. 2.2 Landasan teori. Jamur didefinisikan sebagai jamur, yaitu jamur makro, atau jamur dengan tubuh buah yang sangat mencolok atau makrofis dibandingkan dengan bagian vegetatif mikroskopis. Tubuh buah dapat memiliki warna yang menarik seperti putih, coklat muda, merah cerah, kuning lemon, oranye, atau bahkan hitam, dan terlihat dengan mata telanjang dan dapat dipetik langsung dengan tangan, dan sebagian dapat dimakan atau dikonsumsi. Misalnya saja jamur tiram putih Pleurotus 13 ostreatus. Nadia 2011. Jamur juga berasal dari kata Yunani mikos yang berarti jamur. Jamur berbentuk payung. Hapsan 2011. Jamur adalah eukariota yang sebagian besar merupakan eukariota multiseluler. Jamur adalah organisme heterotrofik yang memperoleh nutrisi melalui penyerapan absorpsi. Metode nutrisi ini menyerap molekul organik kecil dari medium sekitarnya. Jamur mencerna makanan di luar tubuh dengan mengeluarkan enzim hidrolitik yang sangat kuat ke dalam makanan. Enzim kemudian memecahkan molekul kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang dapat diserap dan digunakan oleh jamur.
Campbell et al. 2003. Jamur mushroom adalah eukariota yang dinding selnya tersusun dari kitin. Kitin merupakan polisakarida yang juga terdapat pada cangkang kepiting dan udang. Jamur tidak mempunyai klorofil untuk melakukan fotosintesis. Jamur multiseluler merupakan sel berserabut menenanjang yang disebut hifa. Nadia 2011. Sederhananya, jamur adalah tumbuhan sederhana yang memiliki inti spora tidak berklorofil dan memiliki satu atau lebih sel yang berbentuk filamen bercabang miselium. Tubuh buah masa depan atau primordium basidiomycota merupakan masa kecil yang terdiri dari kumpulan miselium yang tumbuh menjadi tubuh buah. Diameter tubuh kurang lebih 1 mm. Primordium berkembang dan pada tubuh buah terlihat pada bagian tubuh buah yang tidak berada pada bagian tengah. Maulana 2011. Menurut Alexopoulos mengutip dari Maulana 2011. Filum bebas klorofil Pholiophyta dapat dibagi menjadi 3 famili besar dan mempunyai 4 spesies berkerabat, yaitu 1. Filum Schizomycophyta, keluarga besar bakteri. 2. Filum Mycomycophyta, keluarga besar jamur lendir. 3. Filum Eumycophyta, keluarga besar jamur, terdiri atas A. Kelas Picomycetes, keluarga jamur ganggang. B. Kelas Ascomycetes. C. Kelas Deuteromycetes, fungi imperfecti. D. Kelas Basidiomycetes, keluarga jamur tingkat tinggi. Kelompok jamur Basidiomycota sering disebut oleh masyarakat umum karena banyak spesies yang mempunyai karpa, tubuh buah berukuran besar yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Jamur atau mushroom telah dimanfaatkan oleh manusia, misalnya Agaricus bisporus, Phalauratus phalabellatus, Phalaumena phalaenopsis. Bahkan banyak yang sangat beracun seperti Amanita sp dan Coprinus cinereus. Dalam bahasa Inggris, perbedaan antara jamur beracun dan tidak beracun adalah yang beracun disebut toadstool dan yang tidak beracun disebut mushroom. Ganjar dan kawan-kawan 2006. Jamur tiram putih. Jamur tiram merupakan jamur pangan termasuk dalam kelompok sel basidia, disebut jamur tiram karena tutupnya berbentuk lingkaran seperti cangkang tiram. Warna tudungnya antara lain putih, kuning putih, kuning abu-abu, coklat abu-abu, bahkan merah dan biru. Permukaan kap agak halus namun tidak lengket dan diameter 3 hingga 15 cm. Jamur ini ada yang mempunyai batang bercabang, badan atau batangnya berwarna putih, pendek dan menyamping. Mainanda 2013. Ujung tubuh buah mempunyai tangkai Latin Phalaeuratus dan bentuknya menyerupai tiram ostreatus sehingga diberi nama binomial Phalaeuratus ostreatus. Jamur tiram merupakan anggota keluarga Phalaeuratus eringi atau king oyster mushroom. Maulana 2011. Phalaeuratus ostreatus merupakan jamur berkayu yang tumbuh berjajar mendatar pada batang kayu yang sudah lapuk dan mempunyai tubuh buah menyerupai cangkang atau tiram. Darijah 2001. Jamur putih Phalaeuratus ostreatus merupakan salah satu bahan pangan bergizi dan bebas kolesterol yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kelas. Triono 2013. Kandungan gizi pada 100 gram berat kering jamur tiram putih terdiri dari karbohidrat 57,6 sampai 81,8 gram, protein 7,8 sampai 17,72 gram, lemak 1 sampai 2,3 gram, serat kasar 5,6 sampai 8,7 gram, Ca21 mg, Fe32 mg, tiamin 0,21 mg, riboflavin 7,9 gram, dan jumlah energi sebesar 328 sampai 367 kal. Widya Stuti dan Istini 2004. Struktur dan fungsi tubuh jamur tiram. Beberapa mempunyai sekat atau septa dalam hifa. Setiap septum memiliki lubang mikroskopis yang memungkinkan sitoplasma dan zat mengalir dari sel ke sel. Setiap bagian hifa penyekat merupakan sel utuh yang mengandung satu atau lebih inti. Umumnya hifa jamur tidak terrealisasi. Di dalam hifa ini terdapat banyak inti berinti banyak yang tersebar di seluruh sitoplasma. Bentuk hifa ini disebut sel tua. Hifa jamur bercabang dan saling berjalin membentuk miselium.
Beberapa miselium vegetatis merupakan fungsi menyerap makanan dan mempunyai struktur miselium yang disebut ostium yang menembus sel inang. Bagian miselium juga berdiferensiasi menjadi organ reproduksi jamur berkembang biak secara seksual, berkembang biak dan menghasilkan spora. Aseksualitas pada tumbuhan sebaliknya terjadi melalui kontak dan konjugasi membran gamet. Menurut Tijorospomo taksonomi, jamur tiram putih Pleiosteratus dapat kita sebagai berikut: Superkingdom Eukaryota, Regnum Mycetae fungi, Divisio Amastigomycota, Classis Basidiomycetes, Ordo Agaricales, Familia Agaricaceae, genus Pleurotus, species Pleurotus ostreatus. B. Siklus hidup jamur. Daur hidup jamur tiram diawali dengan keluarnya spora insan jamur tiram yang matang secara fisiologis. Setelah spora mendarat di lokasi yang menguntungkan, spora membentuk hifa. Hifa menyatu membentuk miselium yang kemudian tumbuh menjadi tunas potensial. Tunas-tunas selanjutnya terus tumbuh hingga membentuk tubuh buah berupa batang, stipe atau stalk, dan tudung pileus atau cap. Tudung ini nantinya akan mengeluarkan spora baru sehingga siklus terus berkurang. Kehidupan jamur dimulai dengan spora Basidiospora, kemudian berkecambah untuk membentuk hifa yang terbuat dari benang-benang halus yang tumbuh di seluruh media tumbuh. Selanjutnya dari kumpulan hifa atau kumpulan kecil menyerupai simpul benang atau terbentuk miselium, menunjukkan bahwa pembentukan tubuh mulai terjadi. Simpul itu bundar dan lonjong dan disebut primordial atau radial kepala jamur pinhead. Perkembangan dan pertumbuhan jamur tiram dapat dibedakan dalam beberapa fase tumbuh, yaitu A. Spora, B. hifa, C. Miselium, D. pinhead, E. jamur dewasa. Syarat tumbuh jamur, lingkungan yang ideal, suhu, kelembapan, keasaman pH, cahaya, kadar air. Media tanam jamur tiram. Jamur tiram secara alami tumbuh di hutan gugur dan di bawah pepohonan. Jamur tiram tidak membutuhkan banyak sinar matahari. Miselium jamur akan tumbuh lebih cepat di tempat terlindung dibandingkan di tempat terang dan banyak sinar matahari. Serbuk gergaji kayu. Zat yang terdapat pada kayu mengandung zat bermanfaat yang mendorong pertumbuhan jamur. Namun ada juga zat yang menghambat pertumbuhan jamur. Komponen yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur tiram adalah karbohidrat, lignin, dan serat. Sedangkan inhibitor adalah sari buah dan zat ekstraktif pengawet alami terdapat pada kayunya. Oleh karena itu, serbuk gergaji yang digunakan untuk budidaya jamur sebaiknya terbuat dari jenis kayu yang tidak banyak mengandung bahan pengawet alami. Serbuk sabut kelapa. Kelapa merupakan tanaman serbaguna karena memiliki bagian yang berguna mulai dari akar hingga daun. Rata-rata satu buah kelapa menghasilkan 0,4 kg serat yang mengandung 30% serat. Komposisi kimia sabut kelapa terdiri dari lignin 45,8%, selulosa 43,4%, hemiselulosa 10,25%, dan pektin 3,0%. Serbuk sabut kelapa kokopit merupakan produk sampingan dan merupakan penyusun sebagian besar buah kelapa, yaitu sekitar 35% dari berat buah kelapa. Jika rata-rata produksi kelapa per tahun adalah 5,6 juta ton, maka akan dihasilkan sehingga sekitar 1,7 juta ton sabut kelapa. 3. Metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Jamur Tiram Putih menggunakan media kayu sengon dan sabut kelapa. 3.2 Pendekatan penelitian. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif eksperimental. Penelitian eksperimental menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat validation atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat. Penelitian ini merupakan eksperimen murni. 3.3 Sumber data dan data penelitian. Sumber data jurnal dalam penelitian waktu awal tumbuh miselium dan waktu pemenuhan miselium, lebar tudung, panjang tangkai, berat basah tubuh buah jamur. 3.4 Teknik pengumpulan data. A. Waktu awal tumbuh miselium dengan cara mengamati pertumbuhan miselium hari setelah inokulasi HSI. B. Waktu pemenuhan miselium
full koloni HSI dengan cara mencatat pada hari keberapa setelah inokulasi HSI pertumbuhan miselium memenuhi media tanam untuk masing-masing backlog. C. Lebar tudung cm, yaitu dengan cara mengukur lebar tudung di atas kertas milimeter. D. Panjang tangkai cm dengan cara mengukur panjang tangkai si atas kertas milimeter. E. Berat basah tubuh buah gram, yaitu dengan cara menimbang tubuh buah jamur yang sudah dipanen dengan menggunakan timbangan neraca analitik. 3.5 Teknik analisis data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis data menggunakan analisis sidik ragam dan jika hasil sidik garam berbeda nyata, F hitung kurang lebih dari F tabel 5%, tetapi lebih kecil daripada F tabel pada taraf 1% atau berbeda sangat nyata, maka F hitung lebih besar dari F tabel 1%. Maka untuk membandingkan dua, rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjutan dengan uji bedanya terkecil BNT. Untuk pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS. Demikian presentasi proposal yang sudah saya susun. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.